Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama yang saya muliakan dan saya hormati Abah Ento, guru saya, abang saya, sahabat saya, dan para kiai, ulama, habaib, dan kesepuhan yang tidak saya sebutkan nama-namanya tanpa mengurangi rasa hormat, dan khususan jamaah Cilongo semuanya. Saya menyampaikan atas nama pribadi Hani bin Yahya Segaf dan keluarga, dan juga atas nama Abah Lutfi bin Ali bin Hashim bin Yahya minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Alhamdulillah, alhamdulillah ini hari kita dikasih umur, dikasih nikmat, bisa kumpul lagi di sini di dua acara yang istimewa. Satu, kita mengingat kembali, meminta barokah dan sir dari Sahabil Magam, Abu Ya Sepuh dan Abu Ya Uci, serta kita juga bisa berkumpul di kesempatan yang luar biasa. Mungkin setelah 3 tahun ini kita tidak bisa pulang kampung, tidak bisa berkunjung sama keluarga karena PPKM dan lain-lain. Ini tahun alhamdulillah kita bisa menyelesaikan ibadat puasa dengan tenang, dan ini hari kita bisa kumpul untuk merayakan halal bihalal. Tadi selalu memang ini udah seperti kebiasaan. Abah Ento paling senang kalau buat jebakan buat saya. Tadi malam itu saya nggak bisa tidur semalaman, nggak tahu gelisah hati kenapa nggak bisa tidur semalaman, sampai biasanya kalau habis subuh itu jam 6 jam 7 saya udah ngantuk, udah tidur. Nah tadi sampai jam 11 masih belum ngantuk-ngantuk. Iseng saya buka di TV, pasang YouTube, keluar tiba-tiba Al-Maghfirah Abah Uci membahas satu artikel tentang Mang Hani. Karena beliau berbicara pakai bahasa Prancis, saya nggak ngerti, saya cuma numpang GR-nya aja. Karena ada sama namanya nih Mang Hani. Saya liatin nggak terasa ketiduran. Habis ketiduran, melek-melek habis asar, saya lihat di telepon ada Kang Wasi. Beb, acara Hall Akbar. Nggak tahu berita dan nggak tahu kalau ada cerita ini hari ada acara Hall Akbar. Saya bilang memang luar biasa, mereka ini tahu kalau saya ini wartawan biar nggak ada persiapan. Jadi dikasih injury time, detik-detik terakhir baru dikasih tahu. Saya bilang, kata Abah disuruh merapat, Beb, katanya. Bisa atau enggak? Saya bilang ini perintah, nggak pakai bisa, pasti bisa insya Allah. Nah saya coba telepon teman-teman yang ada kendaraan. Saya kebetulan di Gunung Hubudunya, Sukabumi. Jadi akhir dunia itu hitungannya. Nah, mikirin macet, arus balik dan segala macam. Saya telepon satu-satu teman-teman, nggak ada yang bisa. Ada yang alasan ke sana, yang mobilnya nggak jalan, yang rusak. Subhanallah, cucunya Mama Amsori, pejuang nasional yang perang di Bojongkoko, Sanci Utara. Beb, saya baru nyampe rumahnya, mau kemana? Saya bilang mau ke Cilongo, acara. Siap, langsung dijemput. Kasihan masih nyangkut di depan, belum bisa masuk mobilnya. Nah, jadi berangkat kita ke sana. Nah dalam perjalanan kita ngelihat pakai map, sepanjang jalan merah semuanya. Ya Allah, saya bilang ini acara habis Isya, saya baru keluar dari rumah jam 5. Ini sampainya ini numpang makan doang nih kayaknya acaranya. Tapi subhanallah, subhanallah, yang saya tidak akan pernah bosan untuk saya ulang terus omongan. Tidak mungkin bisa hadir di Cilongo dalam acara-acara besar kalau tidak diundang oleh Abah Sepuh, dan tidak bisa hadir di sini kalau tidak diundang oleh Abah Uci Al-Maghfirah. Karena ini tempat penuh barokah. Subhanallah, sepanjang jalan itu merah, tapi sepanjang jalan kita santai, tidak ada macet sama sekali. Macetnya di depan sini, nggak bisa masuk. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah ini hari kita kumpul. Seminggu sebelum Ramadan, atau mungkin berapa hari ya terakhir penutupan sini, saya sempat ke Cilongo, saya sowan ke Abah, minta dimaafin kalau ada salah-salah atau suul adab. Alhamdulillah dapat cincin malah dikasih sama Abah Ento. Ngobrol-ngobrol sedikit, cerita tentang saya minta izin Abah, saya 1 bulan ini niat mau tenang, mau duduk di atas gunung, mau selesaikan puasa ini dengan seksama, dengan aman, tentram dan keluarga. Insya Allah khair, kata Abah Ento. Subhanallah, 3 hari sebelum puasa dipanggil sama Abah Lutfi dan saya ditunjuk jadi sekretaris jenderal Petanesia, sebuah organisasi kebangsaan non politik yang khusus merestorasi budaya dan persatuan kesatuan. Kerjaannya menggali kuburan keramat, mempersatukan orang, dan ngurusin anggota yang sebanyak 6 juta senusantara. Saya bilang, nah ini udah isengnya Abah Lutfi lagi ini.
mau tenang-tenang dikasih kerjaan yang lumayan, nggak pakai modal, nggak pakai gaji, suruh cari sendiri. Istri udah merengut-merengut, mas setiap hari saya jualin satu-satu. Tapi alhamdulillah ini berarti mau ada naik derajat. Alhamdulillah. Nah, selanjutnya masuk bulan puasa, minggu pertama tenang, minggu kedua mulai tatit telepon dari mana-mana. Yang Gus telepon ini Habib ngomong begini, yang Habib telepon ini Gus ngomong begini. Saya bilang saya belum bisa jawab sekarang karena masih puasa. Nanti insya Allah pas hari raya saya akan jawab. Yang telepon aduan seperti ini, aduan ini saya bilang kita disuruh puasa, lapar, tahan aus, tahan apa, tapi kok suasana tambah panas. Yang nanya saya bukan nanya bacaan apa atau doa apa, tapi kira-kira Abah 2024 nih siapa calon yang baik. Saya udah bilang baru saya diangkat non politik, nggak boleh berpolitik, kok nanyanya ke saya kayak saya ini ahli politik dan segala macam. Walhasil ini mungkin percobaan. Subhanallah, pas kemarin hari kedua saya dapat video dari Habib Taufik, Ketua Asgaf, Ketua Rabita Alawiyah. Beliau menyampaikan bahwa menjadi zuriat ini mendapat warisan. Satu yaitu warisan asrar. Nomor dua mendapat warisan karomah. Tiga mendapat warisan ibadah. Dan ada keempat yang warisan yang pasti dapat adalah warisan cobaan, godaan. Nah ini jawabannya, berarti memang kita diciptakan untuk digoda dan dicoba, bukan untuk senang-senang. Ibaratnya menjadi ulama, menjadi habaib, menjadi kiai, itu dokter yang melayani orang yang sakit. Jadi kalau ada habib atau ada ulama yang minta dilayani, berarti ulamanya itu sakit atau habibnya sakit. Jadi perlu dokter juga. Alhamdulillah ini hari kita bisa kumpul di sini. Sedikit saya mau cerita pengalaman. Saya sempat jadi wartawan perang selama 20 tahun dan saya sudah pergi ke 82 negara. Dan saya sempat merayakan Idul Fitri di beberapa negara. Biasanya setiap bulan pas hari Idul Fitri itu kita sembahyang, pulang dari sembahyang Id paling salaman minal aidin wal faizin, minal aidin wal faizin, Id Mubarak, itu selesai masing-masing pulang ke rumah. Hanya di Indonesia yang ada ditambah mohon maaf lahir batin. Di mana-mana perayaan di Indonesia ada mohon maaf lahir batin. Karena Indonesia memiliki satu ciri khas. Indonesia adalah bangsa yang sudah bertuhan dari zaman awal. Indonesia adalah manusia-manusia yang berbudaya dan berakhlak. Datangnya Islam ke Indonesia, masuknya Islam ke Indonesia hanya menyempurnakan tradisi yang luhur. Nah, selama saya di Petanesia ini saya mempelajari bahwa hampir setiap kerajaan yang ada di Nusantara ini, kalau nggak mantunya, rajanya sendiri dan adik rajanya, keluarga rajanya ada hubungannya sama zuriat. Dan kalau saya pikir lagi, kok bisa segini banyaknya zuriat yang ada di Nusantara ini, untuk apa? Apa sekedar buat dekor, pajangan, atau untuk ada-adaan? Karena yang saya yakini dengan ilmu yang sangat minim, bahwa Allah tidak pernah menciptakan sesuatu yang sia-sia. Di hari Karbala semua keluarga Rasulullah dibantai, disisakan satu, Imam Ali Zainal Abidin, yang waktu itu dewasa, yang tidak disentuh. Kalau dipikir dan rencana dan siasatnya Yazid laknatullah, disuruh habisin itu semua. Tapi hari itu mereka ditutup rasa keberaniannya, kesadisannya oleh Allah karena tidak bisa menyentuh Sayyidina Ali Zainal Abidin. Kenapa? Karena Allah sudah mempunyai rencana. Dari situ akan turun banyak turunan yang akan selalu menjadi cahaya buat alam semesta ini untuk meneruskan misinya. Nah, saya coba ulang lagi, saya coba buka lagi ceritanya. Para aulia, para habaib yang masuk ke Nusantara ini, apakah mereka kesini karena mau mengadu nasib, atau mereka kesini mau cari hidup yang lebih nyaman, atau mereka kesini mau menjadi imigran, kata sebagian orang, karena keadaan hidup di Hadramut yang keras. Tapi kalau kita lihat satu-satu sejarah perjalanan mereka, rata-rata bisa dibilang 99,9% mereka semua haji dulu dan menunggu dawuh atau menunggu petunjuk dari Sayyidina Rasulullah SAW. Dan Rasulullah yang memerintah mereka ke Jawa. Dulu Nusantara namanya Jawa. Nah, pasti ada sebab, pasti ada rencana-rencana besar. Dan Nusantara ini tempat di mana saya nggak punya datanya, nggak punya buktinya. Cuma saya meyakini hampir 50% zuriat rakyat terutama di Pulau Jawa dan sekitarnya ini. Saking banyaknya zuriat Rasul yang ada di Nusantara.
Untuk apa? Karena Nusantara ini dicintai oleh Allah, dicintai oleh Rasulullah, dan dicintai oleh dzurriyyat Rasulullah sebagaimana mereka mencinta. Dan ini juga ada satu yang hanya ada di Indonesia, yaitu halal bihalal. Sampai bahasanya halal bihalal itu tidak ada di dunia manapun. Ini tradisi-tradisi unik yang luar biasa yang mempersatukan silaturahmi. Jadi kita insya Allah acara seperti ini hari kita mengingat leluhur kita, mengingat orang tua-tua kita, mengingat guru kita, bagaimana mereka memperjuangkan warisan nubuah, yaitu rahmatan lil alamin. Mengajarkan seperti yang tadi Pak Kiai sampaikan, bahwa mengajarkan bagaimana mengendarai kendaraan di jalan tol yang penuh macet dan penuh truk-truk oleng dan penuh banyak orang-orang yang ngambil SIM-nya di apotek, yang akhirnya kita perlu sangat waspada. Tambah hari zaman ini tambah kacau. Dan juga subhanallah kita udah masuk di tahun politik, di mana segala sesuatunya dibawa ke politik, ditarik-tarik ke sana. Dan tadi Habib bercerita bagaimana sembarangan orang ngomong zaman sekarang tanpa dipikir lagi. Yang pernah dikatakan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib bahwa hatinya orang dungu berada di lisannya, dan lisannya orang pintar berada di hatinya. Sebaik-baiknya manusia adalah yang banyak diam, banyak mendengar. Imam Syafi'i tidak pernah mau menjawab pertanyaan ketika ada orang bertanya atau diskusi, sampai benar-benar dia meyakini bahwa itu perlu dijawab. Padahal kalau kita melihat Allah menciptakan kita sesempurna mungkin. Lidah ini dikawal sama gusi, sama gigi, sama bibir, tapi masih bisa aja terobos keluar terus sembarangan. Semoga hari ini, semoga di acara ini kita semua mendapatkan keberkahan, diampunin semua dosa-dosa kita, diberi hidayat, diberi penerangan, dan diberi kedewasaan, agar kita semua bisa selamat dari kehancuran, selamat dari perpecahan, selamat dari permusuhan. Dan semoga ini hari juga kita mengikrarkan diri bahwa kita tidak akan mengecewakan para leluhur, kita tidak akan mengecewakan para ustadz-ustadz kita, para guru-guru kita, pada orang tua kita, karena mereka sudah berjuang dengan darah, dengan keringat, dengan jiwanya, demi apa? Demi umat, demi rahmatan lil alamin. Dan kita semua tahu bahwa Rasulullah di detik terakhirnya, di saat nazak, tidak menyebut ahlul baiti atau anak-anakku atau saudaraku, tapi ummati. Merupakan tanggung jawab kita bersama, tanggung jawab para guru terhadap santrinya, tanggung jawab orang tua terhadap anaknya, tanggung jawab kakak terhadap adik, tanggung jawab ibu terhadap suami. Ini tanggung jawab bersama yang harus bersama-sama kita. Maka itu kita selalu mempunyai tradisi yang luar biasa, yaitu gotong royong. Ada acara kita sama-sama patungan, ada kegiatan saudara sakit sama-sama kita bersama kita bantu, ada apa yang kita perlu, kita punya rasa empati dihidupkan kembali. Dan ini semua hanya bisa terjadi dengan keikhlasan. Dan keikhlasan itu penuh dengan pengorbanan dan pengabdian. Kalau mau enak nanti, kalau kita berhasil di dunia, di surga enak. Namanya di dunia salah satu warisan adalah cobaan dan godaan. Cobaan dan godaan ini yang membuat kita ini hari bisa kumpul di sini, bisa doa, bisa tabarukan, karena siap menerima ikhlas semua percobaan dan godaan-godaan itu. Nomor 2, Rasulullah SAW selalu dicaci maki. Rasulullah SAW selalu dihina. Rasulullah SAW selalu diperangin. Tapi ketika beliau menang perang Fatahul Makkah, beliau memuliakan orang yang suka menghina. Aman dakhal bait Abu Sufyan fahuwa amin. Dikasih kehormatan orang yang menghina, yang memerangin, yang mencaci maki, yang memusuhin. Maka itu filosofinya bulan Lebaran adalah hari memaafkan, hari kemenangan kita, kemenangan umat Islam untuk saling memaafkan dan melupakan dan duduk bersama. Bahwa kita harus juga selalu ingat, Indonesia ini diperjuangkan oleh para ulama, diperjuangkan oleh para tokoh-tokoh pejuang dan pahlawan. Untuk apa? Untuk memerdekakan kita dari kejahilian, memerdekakan kita dari kemiskinan, memerdekakan kita dari penindasan, dan untuk memberi keadilan serata-ratanya. Indonesia bukan milik partai, Indonesia bukan milik pemerintah, Indonesia bukan milik TNI atau Polri. Namun partai adalah perahu untuk menuju DPR. Anggota legislatif adalah wakil rakyat. TNI dan Polri adalah pengabdi yang untuk melindungi rakyat. Kalau kita melihat berita berapa hari yang lalu, tentara main tendang anak karena seragamnya, polisi main pukul anak karena seragamnya. Ini doktrin-doktrin yang harus segera hilang.
segera hilang dari mana? Dari kita semua yang mendoakan agar kembali kepada terahnya yang sebelumnya. Bagaimana para pendiri-pendiri bangsa ini berjuang mati-matian. Kita perlu jenderal-jenderal Sudirman yang keluar. Kita perlu orang-orang yang benar-benar ikhlas memperjuangkan Indonesia. Insya Allah biidznillah, saya nggak bisa panjang-panjang lagi berbicara. Ini hari menjadi hari keberkahan bagi kita semua, dan gabul semua doa-doa kita. Insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakal hamdu syukran wa lakal mannu fadlan wa anta rabbuna haqqan wa nahnu abidu barigan wa anta lam tazalu lidzalika ahlan. Allah ya muyassir kullu asir, ya jabir kullu katsir, ya sahib kullu farid, ya mughni kullu faqir, ya mugawi kullu dhaif, ya mu'min kullu khaif, yassir alaina kullu yasir, fatayassir lasir alayka yasir. Allahumma man la yahtajul baina wa tafasir hajatuna ilaika katsir wa anta alim biha wa basir. Allahumma inni akhafu minka wa akhafu man yakhafu minka wa akhafu man la yakhafu minka. Allahumma bihaqqi man yakhafu minka najahna man la yakhafu minka bihurmati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ahrisna bi'ainika allati la tanam wa aknifna bikanafika alladhi la yuram warhamna biqadratika alaihi afal ikna wa anta raja'i ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammadul bashir nadirus sirajul munir walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.